ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar penyebaran pengalaman dan pengalaman penerapan budaya positif Rabu 25 Februari 2023 dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 6 Purwodadi, Bapak Kuswanto Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan guru dan peserta yang hadir dalam webinar hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, pemaparan materi. Keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Kuswanto Sarjana Pendidikan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian guru mata pelajaran baik PJOK, bahasa Inggris dan juga PAI DBD, dengan mengucap bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, terutama nikmat sehat. Hari ini kita diizinkan berkumpul untuk memenuhi undangan, yaitu kegiatan seminar mini, dan dalam hal ini sebagai pengundang adalah Ibu Lena Bustikoroni Sarjana Pendidikan yang tengah melaksanakan pendidikan guru pendidikan. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, terutama di yaumul akhir nanti, karena kita terakui sebagai umat. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dari guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga guru mata. Dan ini ada tamu spesial ya, peserta yang ikut berpartisipasi. Dan terima kasih Bu kita sama Kak Bini sama Mawar yang bisa menghadiri turut serta dalam kegiatan ini. Beberapa hari yang lalu Bu Lena kepada saya menyampaikan mohon izin untuk melaksanakan kegiatan seminar ini sebagai salah satu kegiatan
kelengkapan dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Yang alhamdulillah kita rencanakan kemudian hari ini bisa terlaksana, dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini nanti memberi warna tersendiri bagi sekolah kita, sebab sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kita melaksanakan pembelajaran meskipun kurikulum dengan menggunakan kurikulum 13, tapi mindset kita, model kita, pelaksanaannya kita implementasikan kurikulum kita. Dan alhamdulillah sebelum dilaksanakan pendidikan guru penggerak, sebelum mengikuti itu saya sudah menyatakan ini. Artinya doa kita didengar oleh Allah dan diridhoi, sehingga kebetulan kita wajib bersyukur Bulina sebagai bisa memberikan info-info yang berkaitan dengan kurikulum yang sekarang sedang kita upayakan, kita implementasikan di sekolah. Dan tak lupa Bapak Ibu selalu update, selalu bersani terhadap platform Merdeka Belajar. Ya, silakan itu dibuka terus. Ya, di samping sebagaimana kita laksanakan sekolah kita setelah jam pelajaran, kita melaksanakan briefing atau sharing dulu, dan bahkan beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan guru berbagi. Terima kasih untuk Bu Lena juga. Tepuk tangan dalam untuk Bu Lena. Dan saya harapkan nanti memberi warna, menularkan, mengimbaskan informasi-informasi kekinian tentang strategi belajar dengan tingkatan dengan kurikulum. Bapak Ibu, hari ini Bu Lena akan menyampaikan topik penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, artinya di sini akan diuraikan secara detail, secara jelas bagaimana pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Yang ini tak lepas dari penerapan penegakan disiplin di sekolah. Ya, karena ini akan sangat mewarnai atau akan sangat mendukung terhadap penegakan disiplin di sekolah. Meskipun sudah ada tata tertib, sudah ada himbauan-himbauan dan sebagainya, namun di SD Negeri 6 harus kita tegaskan dengan adanya sebuah konsep bagaimana penerapan, ya, dengan masuk kelas memimpin doa bersama, dilakukan asmaul-husna. Dan nanti dengan apa yang disampaikan Bu Lena ini akan menjadi lebih mantap lagi, lebih terprogram lagi, lebih terstruktur. Ya, kalau dulu sebagai pelaksana kurikulum, sekarang enggak, dulu sebagai pemilik dan yang membuat kurikulum. Apa bisa Pak? Dulu ya kurikulum muncul yang menetapkan guru ke depan itu sekolahku kebutuhannya apa, itu yang menetapkan sekolah sendiri, guru-gurunya sendiri. Maka di dalam kurikulum Merdeka di sana ada yang disebut komite pembelajaran. Komite pembelajaran ini adalah sebuah lembaga yang ada di sekolah yang isinya adalah guru, kepala sekolah, pengawas, ya, untuk menyusun pembelajaran, kurikulum pembelajaran di sekolah yang menetapkan sekolah. Misalnya di situ capaian CP-nya, ya, capaian pembelajarannya sudah ada di platform itu. Sekolah memilih nanti untuk dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran dan seterusnya. Yang menetapkan gurunya sendiri. Jadi kalau nanti sudah pakai kurikulum Merdeka, jangan mau tes bersama, ya lucu. Wong sing diulangke SD 10 karo SD 6 karo SD 4 SD 12 beda. Yang jelas pembelajaran harus ada bermainnya, harus ada gamenya agar menarik. Tipnya kalau tadi
aktif, kreatif, menyenangkan, ya, biar menyenangkan harus dibikin bersama. Kemudian dari rangkaian kegiatan seminar ini nanti harapan saya Bapak Ibu bisa menerapkan dan mengembangkan sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Ya, itu kemudian nanti akan kita mempunyai warna tersendiri, ciri khas tersendiri terhadap bagaimana pengimplementasian penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada. Itu mungkin yang saya sampaikan. Selanjutnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terus bersemangat kepada Bu Lena. Mudah-mudahan selalu mendapat kemudahan, sukses dan lulus menjadi guru penggerak yang mewarnai SD. Terima kasih. Bila terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lena Puspitorini, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Lena Puspitorini dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kusmanto, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Negeri Provinsi. Yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru peserta webinar atau seminar ini pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya agar supaya kita alhamdulillah bisa berkumpul pada kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya. Langsung saja pada materi hari ini yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya. Budaya positif apa saja kira-kira yang harus kita terapkan atau kita tunjukkan kepada peserta didik kita agar nanti terkenang, ya, terkenang di masa mereka tumbuh di SD, SMP, kemudian berlanjut ke SMA, dan mereka selalu mengenal budaya-budaya positif yang telah mereka pelajari. Selamat datang di kegiatan seminar atau webinar pada hari ini. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Nah, sebelum penyampaian materi oleh saya, ini pada sedikit perkenalan dari kegiatan program guru penggerak. Yang atasnya adalah Bu Nok Mujiati selaku fasilitator dari kelompok kami, ya. Beliau adalah berasal dari Magelang sebagai pengawas SMP, ya. Kemudian ada Bapak Suyanto. Bapak Suyanto ini sebagai pengajar praktek, ya, pengajar praktek. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Purwodadi. Kemudian ini saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Konsep utama pada modul 1.4 di budaya positif ini adalah adanya perubahan paradigma belajar, yaitu karena di era kolonial dulu, ya, sudah sangat berubah dengan zaman sekarang. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang disiplin positif, selanjutnya yaitu teori kontrol, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru ini, ya, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran di paradigma baru ini lebih ke penguatan kompetensi, yaitu penguatan kemampuan peserta didik serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Nanti kita akan pelajari bersama-sama.
Ini dia profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi yang kita harapkan pada peserta didik kita itu adalah beriman kepada Tuhannya, ya, mampu melakukan atau melaksanakan yang menjadi perintahnya serta menjauhi segala larangan yang ada dalam agama mereka. Kemudian kebinekaan global ini mereka mampu mengatasi atau menyiasati ya dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar mereka, entah itu perbedaan agama, perbedaan suku, ya, dan perbedaan-perbedaan lainnya di dalam lingkungan mereka, entah itu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ya. Kemudian bergotong royong, ya, bergotong royong. Jadi dengan adanya gotong royong, ya, kita menguatkan peserta didik kita. Dengan adanya gotong royong pasti akan membuat pekerjaan menjadi terasa lebih ringan, ya. Ketika mereka sudah punya sikap dengan saling temannya yaitu bergotong royong, pasti akan hilang sifat egois, ya. Dengan hal yang kecil, misalkan ketika temannya sedang menyapu atau ketika guru sedang kerepotan melakukan sesuatu, nah kita harus mengajarkan peserta didik kita agar ayolah bantu teman kita atau teman-teman di lingkungan kita ataupun bapak ibu guru yang sedang misalkan membawa barang-barang yang banyak, nah mereka mau membantu. Kemudian kreatif, ya, kreatif di sini adalah mampu menumbuhkan sikap mereka untuk kreatif, entah itu dalam ketika pembelajaran, ketika mengerjakan tugas, ketika diskusi, ya, kita diharapkan agar peserta didik itu mampu kreatif. Kemudian bernalar kritis yang diharapkan ini adalah peserta didik mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi, ya, entah itu masalah pembelajaran ataupun masalah di dalam keluarga, ya. Mungkin ada beberapa peserta didik kita, ya, mungkin ada yang satu dua yang ada masalah dari keluarga. Nah, sebagai guru kita juga harus melakukan pendekatan kepada mereka agar ketika mereka menghadapi masalah kita untuk menuntun agar bisa menyelesaikan masalah mereka. Kemudian mandiri di sini adalah, ya, mau melakukan pekerjaan itu secara mandiri, jadi tidak tergantung kepada guru ataupun kepada teman mereka. Mereka mampu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Ini ya yang diharapkan kita sebagai guru kepada peserta didik kita adalah mampu ini profil pelajar Pancasila. Nah, paradigma yang selanjutnya yaitu memastikan praktek pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, ya. Memastikan praktek, ya, harus berpusat kepada murid di era pembelajaran di kurikulum merdeka apalagi ini, ya. Kita harus pembelajaran itu berpusat kepada murid sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi misalkan tahun ini dengan tahun selanjutnya itu pasti berbeda, ya, yang dibutuhkan oleh peserta didik itu. Selanjutnya yaitu pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas, yang meliputi kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di dalam pembelajaran di dalam kelas itu, ya, yang sudah kita lakukan sehari-hari, pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya pembelajaran di luar kelas itu bisa meliputi contohnya outing kelas, ya, pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Kemudian ada juga ekstrakurikuler, yaitu pembelajaran yang dilakukan di luar jam pelajaran yang wajib mereka lakukan. Nah, yang selanjutnya pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Ya, sudah jelas di sini dijelaskan intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi. Jadi semuanya itu mencakup hal-hal yang mereka butuhkan, yang mereka harapkan, ya, dari apa yang belum mereka ketahui menjadi ketahui. Jadi kita melakukan penyelidikan dulu, atau apa sih yang peserta didik kita butuhkan. Kemudian lingkungan kita juga harus kita
amati ya di lingkungan, misalkan ketika kita pelajaran, misalkan ketika di daerah pantai, misalkan kita di daerah pantai, ya pasti kekayaan pantai, kemudian pekerjaannya pasti banyak yang sebagai nelayan ya. Jadi kita harus mengamati juga keadaan lingkungan peserta didik yang ada di lingkungan pembelajaran. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi mereka itu timbul rasa disiplin itu dari diri mereka sendiri, bukan karena sokongan, ancaman maupun hukuman. Ya, sokongan misalkan, wah aku harus berbuat ini agar mendapatkan sesuatu atau hadiah dari bapak ibu guru. Ya, bukan merupakan ancaman ya, karena diancam oleh bapak ibu guru sehingga mereka terpaksa melakukan kedisiplinan tersebut. Kemudian hukuman, aku harus melakukan ini karena agar tidak dihukum oleh bapak ibu guru. Nah itu juga harus kita hilangkan seperti itu ya, agar kita supaya budaya itu tumbuh dari diri mereka sendiri ya, karena rasa tanggung jawab mereka sendiri, bukan karena ancaman ataupun paksaan. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kebebasan serta kesenangan. Ya, bertahan hidup secara alamiah atau secara tidak langsung pasti manusia itu punya sifat dasar yaitu bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup itu biasanya butuh makan, butuh tempat tinggal, dan butuh pakaian atau dan lain sebagainya ya. Itu pasti tumbuh dari kebutuhan dasar manusia ya, secara alami. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan ini diterima ya. Kasih sayang, kita pasti ingin disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita pasti juga punya kebutuhan dasar yaitu rasa ingin diterima ya. Ketika kita sudah tidak diterima oleh lingkungan kita, pasti kita akan merasa tidak nyaman ya. Nah, kita akan berusaha pasti, bagaimana supaya kita diterima oleh lingkungan kita, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah penguasaan ya. Secara langsung atau tidak langsung ketika kita mengamati peserta didik kita ya, pasti ada seseorang yang dalam suatu kelompok itu pasti ada punya ingin menguasai ya. Pasti dalam diri manusia itu di dalam hati kita itu ingin berkuasa, menguasai ya, memegang dari suatu masalah atau suatu kegiatan yang akan dilakukan, itu pasti ya. Yang selanjutnya adalah kebebasan ya. Siapa sih yang tidak ingin bebas ya? Kita sebagai manusia itu punya sifat dasar kebebasan, yaitu ingin bebas, tidak terikat oleh apapun ya. Tetapi kita tidak bisa seperti itu ya. Ketika kita hidup di dalam lingkungan, kita itu pasti ada aturan-aturan yang mengikat kita agar kita patuh kepada aturan tersebut. Yang kelima ada kesenangan ya. Kesenangan, pasti kita orang hidup itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan terhadap apa yang kita kerjakan atau yang kita lakukan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang wajib kita atau yang harus kita terima. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, di dalam diri kita itu sebelum melakukan sesuatu itu pasti timbullah motivasi atau keinginan kita untuk melakukan sesuatu dan pasti menginginkan hasil yang baik. Nah, untuk yang pertama itu kita harus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ya. Ketika siswa sudah mematuhi peraturan atau melakukan sesuatu karena dia takut dihukum ya, itu adalah merupakan motivasi ekstrinsik ya, bukan intrinsik dari diri mereka sendiri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau siswa melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan
motivasi ekstrinsik juga. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu tapi karena iming-iming sesuatu untuk mendapatkan imbalan, itu harus kita hilangkan, ya, harus kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan itu kepada peserta didik kita. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nilai kebajikan ini merupakan motivasi intrinsik, ya. Ketika siswa itu sudah mau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, berarti peserta didik itu sudah mempunyai motivasi intrinsik yang tumbuh dari diri mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Ada beberapa hal yang merupakan konsep-konsep disiplin yang gagal, ya. Pertama adalah hukuman. Nah, hukuman itu pasti menyakitkan, ya, membuat peserta didik merasa sakit hati, ya, ketika dia dihukum misalkan tidak mengerjakan PR. Ayo kamu lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu membuat peserta didik merasa sakit hati, pasti itu akan terjadi. Iya, malu, kemudian merasa tidak nyaman. Tidak nyaman itu ketika dia dihukum pasti malu kepada orang lain, kemudian dengan guru, dengan peserta didik yang lain. Dan sifatnya itu memaksa. Hukuman itu sifatnya memaksa. Ketika guru menghukum sesuatu, ya, pasti peserta didik itu terpaksa melakukan hal tersebut. Kemudian siswa menyembunyikan kesalahan. Nah, dari hukuman-hukuman itu pasti peserta didik itu akan menyembunyikan, ya, menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang lain. Mereka pasti akan, ketika diinterogasi bapak ibu guru, mereka menyembunyikan sesuatu dan akhirnya mereka akan tidak jujur, ya. Nah, itu adalah konsep dari disiplin identitas yang gagal. Kemudian siswa menjadi rendah diri, ya, rendah diri. Biasanya mereka murung dan juga marah kepada guru atau bapak guru tadi. Kemudian penghargaan itu baik dilakukan, tetapi ada hal-hal yang membuat penghargaan itu tidak baik, ya, tidak efektif, ya, tidak efektif. Ketika guru sering memberikan penghargaan, entah itu berupa ujian atau berupa iming-iming hadiah, ya, berupa barang atau makanan atau apa. Nah, itu amat sangat tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, sifat iri, ya. Ketika anak itu terus diberikan hadiah, nah, teman yang lain yang tidak bisa itu pasti akan merasa iri dan merasa rendah hati, ya. Mematikan kreativitas, ya. Jadi kreativitas mereka itu akan mati, ya. Jadi siswa yang merasa tidak bisa itu tadi akan, ya sudahlah, hanya orang-orang itu saja yang mampu melakukan dan mendapatkan hadiah dari guru. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ya. Sistem ranking itu juga baik, tetapi untuk mengukur, ya, mengukur guru ataupun orang tua, ranking itu baik, tetapi apa? Mungkin, ya, karena di kurikulum yang itu biasa menjadi berbanding. Kita boleh memberikan ranking, ya, tetapi, ya, sebatas di kelas kita, ya. Kalau di kurikulum dari kurikulum 13, ya Pak, tidak ada ranking, ya. Mulai dari kurikulum itu tidak ada sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, ya. Jadi dia merasa hanya anak itu terus yang diperhatikan, ya. Jadi mereka merasa hak untuk menghargai diri mereka itu dirampas oleh gurunya atau yang membuat hal seperti itu tadi. Nah, konsep disiplin identitas sukses, yaitu ada konsekuensi. Ya, konsekuensi ini biasanya penguatan jangka pendek, ya. Ketika anak bersalah, ya, disuruh memperbaiki kesalahan itu dengan konsekuensi. Perlu monitoring berkelanjutan, ya. Monitoring itu dari guru, ya, dari guru. Kemudian stimulus respon, ya. Siswa menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu adalah konsekuensi. Yang selanjutnya adalah restitusi, ya. Restitusi itu adalah apa? Ya, komunikasi kita dengan orang tua atau dengan siswa agar dapat membuat anak menjadi lebih baik, ya.
Keuntungan dari restitusi apa? Siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika mereka ingin berbuat kesalahan, siswa itu sudah tahu konsekuensi apa yang harus dia lakukan agar dapat memperbaiki kesalahannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ya. Selanjutnya siswa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya sendirilah yang memegang kontrol dari permasalahan itu tadi. Yang selanjutnya adalah siswa bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ketika guru menerapkan restitusi ya, nah siswa itu akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya ya, seperti itu. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dalam restitusi ini ya proses menciptakan yaitu memperbaiki kesalahan yang peserta didik tadi lakukan. Ya, kemudian dengan bimbingan agar mereka tujuannya apa? Dapat kembali ke kelompok mereka tentunya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi bukan menebus kesalahan tapi adalah belajar dari kesalahan. Ya, nanti akan ada contoh dari penerapan budaya restitusi itu. Tawaran bukan paksaan, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada contoh kasus ya, dan kita dapat membedakan ya. Contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi ada siswa yang tidak mengerjakan PR ya. Nah, ketika hukuman itu berupa misalkan guru menghukum siswa tersebut dengan berbuat berbeda selama 10 menit ya. Guru marah-marah sehingga murid menjadi takut, itu adalah hukuman. Ya. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu adalah konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi ya. Guru menanyakan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas kemudian kepada peserta didik tersebut dan kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain ya. Keyakinan kelas ya, untuk keyakinan kelas itu ya bisa kita buat di awal semester ya. Keyakinan kelas setiap ya saya akan mengajar Bapak Ibu guru ya, di awal semester nanti kita buatlah keyakinan kelas. Nah, dari siswa yang ada kita suruh menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan di kelas tersebut ya. Keyakinan kelas tersebut kita tulis misalkan di papan tulis atau ditayangkan di slide. Nah, dari keyakinan murid misalkan siswa 1 sampai 28 atau 40 siswa itu kita cek satu persatu, mulai dari misalkan data, tempat, waktu. Nah, kita bisa membuat seperti rapat kecil dengan peserta didik kita. Ini kita setuju atau tidak? Ketika yang disetujui itu kita bisa cetak ya. Nah, ketika dari 1 sampai 40 keyakinan kelas itu ya, yang kita setuju dicetak, tetapi yang tidak kita setuju di silang saja. Nah, kemudian keyakinan kelas tersebut yang telah kita setujui kita tulis, kemudian kita tempel di kelas kita. Supaya apa? Supaya anak selalu teringat keyakinan kelas ya telah mereka sepakati bersama, sehingga kita ketika mereka melanggarnya, nah mereka sudah tahu mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri dengan Bapak Ibu guru di kelas, sehingga mereka harus melakukan konsekuensi yang harus dia lakukan gitu. 5 posisi kontrol guru ya. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama ada penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer ya. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Misalkan dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot ya, dan jari penunjuk-nunjuk atau mengganti, itu biasanya yang disebut penghukum ya, dulu sebagai penghukum itu.
Jadi hukuman itu bisa berupa hukuman fisik ya, misalkan mereka disuruh berlari di lapangan, bisa juga dengan verbal atau dengan kata-kata yang tidak baik disampaikan kepada peserta didik. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, jadi posisi kontrol guru bisa membuat anak tersebut merasa bersalah atas hal yang mereka lakukan. Jadi kita apa yang membuat kamu melakukan seperti ini? Kira-kira yang kamu lakukan itu tepat atau tidak? Nah, dengan kata-kata itu biasanya akan membuat murid itu merasa bersalah kepada dirinya sendiri atas apa yang telah mereka lakukan. Ya, membuat rasa bersalah itu dengan nada memelas, bahasa yang halus, sedih, ya, bahasa tubuhnya merapat pada anak, ya, kemudian lesu. Itu akan membuat peserta didik itu merasa bersalah sendiri atas apa yang telah mereka lakukan gitu. Yang selanjutnya adalah teman ya, posisi kontrol guru sebagai teman. Mengontrol murid melalui persuasi hal negatif, dan posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, mereka murid akan merasa kecewa ya, sebagai teman ya. Nah, ketika posisi kontrol guru itu sebagai teman, baik-baik saja ya, baik kita mendekatkan diri kita kepada anak, tetapi jangan terlalu seperti teman ya, seperti bestie ya. Ketika guru sudah menganggapnya ketika guru sudah menganggap guru sebagai teman, biasanya ketika mereka lepas kontrol ya, ada mungkin beberapa orang, ada beberapa peserta didik yang wah, guru ini kontrolku ya, mereka jadi tidak menghormati gurunya ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan posisi kontrol guru sebagai teman. Pemantau ini adalah mengawasi dengan memberikan sanksi atau konsekuensi. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Jadi kita memantau peserta didik kita, nah ketika mereka membuat suatu kesalahan atau kita bisa memberi sanksi ataupun konsekuensi. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya, sebagai manajer ya, dimana kita bersama murid itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas masalahnya, kemudian kita sebagai guru memberikan dukungan kepada murid agar menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi peserta didik tadi. Nah, ini contoh kasus yang untuk dapat membedakannya ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ketika pendukung kata-kata patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan ya, dengan biasanya dengan menunjuk atau dengan angka melotot tadi ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali guru memberitahumu, guru kecewa sama kamu, yaitu bisa membuat peserta didik itu merasa bersalah sendiri dengan atas ya apa yang mereka lakukan. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau salah ya, dengan bahasa yang seperti teman dengan peserta didik. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ya. Jadi itu adalah sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi perbedaan kata-kata ini ya bisa mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ini harus kita perhatikan untuk memilih kata-kata yang baik diucapkan kepada peserta didik ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, keyakinan kelas tadi yang sudah saya jelaskan tadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja ya. Kalau dulu ya terkait dengan peraturan kelas ya, tapi di zaman sekarang itu keyakinan kelas ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu di awal semester. Tujuannya apa? Ketika dalam 1 tahun pembelajaran itu kita dapat
memakai keyakinan kelas itu sebagai peraturan kelas yang harus ditaati oleh peserta didik tadi. Itu adalah tujuannya ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati di kelas ya, melibatkan peserta didik dengan gurunya. Jadi apa yang mereka setujui dan mereka tidak setujui itu dikatakan bersama-sama di dalam kelas tersebut. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik atau dari dalam ya. Seseorang akan lebih bergerak untuk bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas itu tadi ketika sudah kita takut bersama-sama itu kan dari keinginan anak sendiri. Nah, ketika dari sudah keinginan anak sendiri pasti mereka juga akan nyaman melakukannya. Jadi yang diharapkan seperti itu dari kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa kegiatan penerapan budaya positif di kelas 4 ya, di SD Negeri Nagorojodi. Yang pertama ada berdoa sebelum dan setelah pelajaran, yaitu setiap hari dilakukan. Tidak hanya di kelas 4 ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian budaya 5S ya. 5S itu apa saja Bapak Ibu? Ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ya. Budaya itu 5 budaya itu jika kita terapkan lah pasti karakter anak itu akan kuat ya. Pasti itu ya ketika kita menerapkan budaya 5S ini. Kemudian kita ketika sudah merasa bosan ketika pembelajaran kita bisa melakukan ice breathing ya. Selanjutnya berbaris kaki sebelum masuk kelas ya. Sebelum masuk kelas pasti peserta didik berbaris dulu. Nah, berdiskusi ada ini antusias menunjukkan hasil kerja. Nah, menunjukkan hasil kerja mereka ya, misalkan ketika mereka diberi tugas oleh Bapak Ibu guru. Nah, mereka antusias menunjukkan, apalagi kalau hasil karya mereka dipajang di dalam kelas. Pasti itu akan diceritakan kepada orang tuanya, kepada mama papanya. Oh, Pak, tadi pekerjaanku dipajang di guru ya. Jadi mereka itu meskipun hal kecil tapi membuat anak itu merasa senang dan pasti diingat sampai nanti ya. Bergotong royong, kemudian memasang hasil pekerjaan mereka seperti ini yang ada di kelas 4 ini ya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ini mungkin nanti bisa menjadi motivasi Bapak Ibu agar dapat menerapkannya. Mungkin bisa seperti ini dan atau lebih baik dari ini ya. Ini hanya contoh saja gitu. Jadi segitiga restitusi ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi. Ya, menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat rasa bersalah, menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Ini nanti keterangan dari validasi tidak ada salah. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan ya. Jadi menanyakan keyakinan kelas ya, setelah mereka sepakati sebelumnya. Nah, kasus yang pertama, Felisa tidak terima jika tugas kelas selalu didapat oleh teman-teman yang marah dan tidak ada pemahaman emosinya.
Ini adalah contoh ya, satu contoh tadi penerapan segitiga restitusi, gitu Bapak Ibu. Di depan kelasku menantikan kami, guruku tersayang. Apa jadinya aku tak bisa belajar. Nah, begitulah pemaparan materi yang sudah saya paparkan tadi. Tentu saya kembalikan kepada beberapa. Kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Sayang, cinta tak tahu apa jadinya aku. Itu tadi Bapak Ibu pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Rena Puspito ini Sarjana Pendidikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih. Kembali saya sampaikan. Tapi biar suasananya nggak tegang, kita beri tepuk tangan dulu. Kalau aku bahasa ini, caranya biar suasananya nggak tegang ya, karena sudah menjelang sore ini. Terima kasih Bu Rina, jadi tadi sudah memaparkan bagaimana penegakan disiplin di sekolah yang sekarang kita kenal dengan istilah baru Bapak ya. Apa namanya lagi Bu? Keyakinan ya, keyakinan kelas. Ya, jadi ketentuan apa itu penegakan disiplin itu berdasarkan kalau yang sekarang kekinian ini berdasarkan hasil diskusi kesepakatan bersama. Jadi siswa dalam hal ini atau peserta didik dilibatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bu, satu permohonan dan dua pertanyaan. Yang pertama permohonan Bu, mohon nanti PPT-nya nanti diunggah di grup sekolah ya Bu, biar teman-teman lebih detail bisa paham dan kalau mungkin bisa lebih mengembangkan restitusi yang tepat di masing-masing tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Misalnya di kelas 4, kelas 3, karena ciri khas di kurikulum pendidikannya anak kan kebutuhannya berbeda Bu. Bahkan tadi disebutkan oleh Bu Rena untuk tahun depan mungkin kebutuhannya anak tidak seperti ini lagi, perlu kesepakatan baru, perlu sebuah tadi apa tadi namanya keyakinan ya, keyakinan bersama. Jadi itu. Kemudian yang kedua saya tanyakan bagaimana penerapan penegakan disiplin ini sampai sudah melalui apa itu bagi kesepahaman yang intinya adalah membentuk anak-anak itu menyadari kalau itu tidak pas, tidak baik dan ada semacam refleksi yang menjadikan perubahan tingkah laku seperti tanda-tanda tadi yang disebutkan dengan gesturnya ya, mendekat-dekat temannya, kemudian nadanya berubah jadi lemah. Dan ini bagaimana pendekatan itu bisa lebih efektif. Meskipun Bapak Ibu membuat sebuah inovasi baru tentang penerapan budaya disiplin di sekolah atau penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, tadi sudah diberikan contoh ada piramida restitusi tadi ya, ada keyakinan, kemudian ada apa Bu? Validasi data, kemudian ada lagi yang satu lagi tadi penataan apa? Tadi ya ada tiga, itu nanti bisa lebih dikuatkan ya, untuk pengembangan. Bahkan tadi sekilas ditayangkan juga mengenai
sebuah penegakan disiplin yang dianggap sukses dan dianggap gagal jika dalam implementasinya itu ada hukuman dan juga ada reward yang mungkin kurang. Kalau di reward ada yang tidak efektif dan lagi, kemudian di hukuman ada yang nadanya terlalu keras. Bahkan sudah saya himbau kepada Bapak Ibu, dalam pembelajaran tidak ada lagi nada bicara yang keras, nada bicara yang marah di kelas. Anak harus diberikan omongan-omongan atau kata-kata yang lemah lembut penuh kasih sayang. Ini akan membantu penegakan disiplin atau keyakinan belajar. Seperti contoh tadi, bagaimana Bu Lena menangani anak-anak yang tadi menyontek ya tadi ya, di videonya tadi ya, itu sehingga dia bisa meyakinkan kalau itu harus di. Nah, untuk itu mohon nanti Bapak Ibu melalui forum ini bisa menambah wawasan, bisa menambah referensi bagaimana pendidikan model yang akan datang yang lebih berorientasi pada. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Lena ya. Terima kasih. Saya berikan pada pembawa acara yang sangat. Silakan Bu. Kamu boleh yang berbicara terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bu Lena, saya mengucapkan terima kasih sekali atas webinar yang telah dilakukan. Seperti gambaran bahwa ternyata penghargaan itu tidak sepenuhnya membawa anak ke dalam atau membawa kebaikan. Ternyata ada yang menyukai itu penghargaan dapat merusak hubungan. Artinya berdasarkan pemaparan dari jenengan Bu Lena, kami mendapatkan penghargaan terutama saya. Ternyata ketika ada murid yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan membuat siswa menjadi belajar. Nah, ada sedikit yang mengganjal di hati saya Bu Lena. Tadi Ibu telah memaparkan tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama pembuku, membuat rasa bersalah, teman, mau dan yang terakhir manajer. Menurut Bu Lena dan pastinya benar-benar Bapak Ibu guru, posisi mana yang paling tepat yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas sehingga nantinya karakter anak bisa terbentuk dengan baik dan profil pelajar Pancasila dapat terwujudkan dengan sempurna. Begitu Bu Lena, pertanyaannya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan untuk saya ya. Yang pertama dari Bapak Usman Sarjana Pendidikan ya. Tadi tentang apa? Iya, dari pemaparan saya tentang segitiga restitusi ya. Kemudian tentang bagaimana cara kita agar penegakan budaya positif itu dapat diterapkan secara tepat, ya, secara tepat, ya, secara efektif. Nah, pertama pasti kita sebut ketika anak itu membuat kesalahan, ya, membuat kesalahan. Nah, yang pertama kita lakukan itu pastinya adalah menanyakan dulu atau tentang apa yang telah anak tersebut berbuat, ya. Jadi kita sebelum itu harus memilih kata, ya, memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang halus dengan nada-nada yang tepat agar peserta didik itu tidak merasa ketakutan, ya. Misalkan saja menanyakan apa yang telah misalkan Mbak Melisa, ya, tadi apa yang telah kamu lakukan
ya, keyakinan kelas ya. Sebelumnya pasti sudah ada keyakinan kelas di kelas mereka. Tanyakanlah ya, dari apa yang telah kamu perbuat tadi ya, keyakinan kelas apa ya telah kamu langgar ya. Jadi peserta didik itu ingat, oh ya, keyakinan kelas yang saya langgar itu apa. Mereka nanti akan bercerita tadi melanggar tentang tidak menghargai temannya ya, karena sudah memanah temannya tapi menggerak meja itu, jadi dia melanggar keyakinan kelas itu. Nah kemudian kalau kita tanyakan ya, kamu sudah merasa kamu melakukan kesalahan itu, kemudian keyakinan kelas yang kamu langgar ini, kemudian jadi setelah kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah anak itu langgar ya, jadi mereka itu berpikir, oh iya saya sudah melanggar ini. Setelah itu guru bertanya, nah setelah kamu melanggar keyakinan kelas yang telah kamu sepakati, kamu akan memperbaiki kesalahan kamu dengan melakukan apa ya. Nah secara tidak langsung tadi itu akan berpikir, jadi tidak dulu yang memberikan apa solusi dari permasalahannya, tetapi peserta didik pasti akan, iya dulu saya sudah melanggar ini, kemudian hal yang harus saya perbaiki adalah lebih bersabar, kemudian akan meminta maaf kepada teman yang sudah saya marah-marahin tadi seperti itu, dengan nada-nada yang halus, dengan penuh kasih sayang. Itu pasti peserta didik tidak akan merasa ketakutan, mereka pasti akan enjoy. Nah setelah itu mereka dapat kembali ke dalam kelompoknya dengan keadaan yang baik serta pemikiran yang lebih kuat. Seperti itu Pak Muswanto ya. Nah untuk pertanyaan dari Bu Cinta ya, tadi tentang posisi kontrol guru mana yang tepat kita terapkan agar budaya positif atau karakter dari peserta didik itu dapat lebih baik dari yang sebelumnya. Nah posisi kontrol 5 posisi kontrol guru tadi ada 5, yaitu sebagai apa tadi penghukum ya. Menurut saya pasti kita sebagai guru ya, penghukum itu baik atau tidak Bapak Ibu? Iya, ada baiknya, tetapi kebanyakan kalau penghukum itu akan membuat peserta didik merasa takut dan merasa iya hal yang paling buruk itu dia tidak mau berangkat ke sekolah. Itu adalah hal yang paling buruk ketika kita menghukum seseorang. Jadi menurut saya penghukum itu bukan cara yang tepat ketika dalam kita menghadapi peserta didik. Yang kedua adalah sebagai teman ya, sebagai teman itu baik, tetapi harus terkontrol ya. Menjelaskan kepada peserta didik ya, guru ini sebagai bapak kamu, sebagai ibu kamu di sekolah ya, sebagai teman kamu, tetapi apa? Harus diingat, anak-anak itu harus tetap menghormati bapak ibu guru ya. Kita jelaskan kepada peserta didik dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Kemudian sebagai membuat rasa bersalah ya, membuat rasa bersalah itu menurut saya bagus ya. Ketika peserta didik melakukan kesalahan, kemudian mereka mampu menyadari kesalahan apa yang mereka buat, itu adalah sesuatu hal yang sangat bagus menurut saya ya. Dan yang selanjutnya sebagai manajer ya, manajer itu menurut saya paling tepat. Nah ketika kita sebagai guru, sebagai manajer di dalam kelas itu kita memberikan pengarahan kepada anak, kemudian anak dapat menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahan mereka. Nah itu menurut saya sebagai manajer itu baik dilakukan juga sebagai guru kita. Mungkin ada yang lain? Iya, yang paling tepat menurut saya adalah manajer. Beberapa posisi kontrol itu ada baik, ada buruknya, tetapi yang menurut saya paling tepat adalah sebagai manajer tadi, guru kita. Demikianlah webinar yang sudah kita lakukan hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya dari saya mengembangkan materi, kemudian menjawab persoalan yang mungkin membuat Bapak Ibu kurang merasa puas, saya minta maaf ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup rangkaian acara berbicara sudah kita lalui. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Akhir kata, wassalamualaikum